Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi ta'atillah wa taqwa. Qala Allah ta'ala fil ula, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu 'azza wa jalla wa huwa qadirun 'ala jami'il a'mal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Mungkin maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada ibadah kita. Mungkin 5 tahun kita dihitung-hitung sukses melaksanakan ibadah, tetapi 30 tahun kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melebur itu semua, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama hidup di dunia kita sering hanya mengingat harta, sering hanya mengingat jabatan, sering hanya mengingat kekuasaan, sering hanya melihat mobil kita di garasi, menghitung jumlah motor kita yang kita koleksi, menghitung berapa banyak penghasilan kita per bulan. Tetapi kadang kita lupa untuk selalu mengingat Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk melebur itu semua, marilah senantiasa kita mengucapkan kata salawat kepada Habibuna wa syafi'una wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di penghujung bulan Sya'ban, yang artinya sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Banyak yang kita persiapkan, bukan hanya memperbaiki ibadah, bukan hanya memperbaiki salat, bukan hanya memperbaiki puasa kita yang sunnah-sunnah, bukan hanya memperbaiki hal-hal yang lain, tetapi salah satu yang harus kita perbaiki adalah hubungan kita kepada sesama, terutama hubungan sesama kita kepada orang tua kita, silaturahmi kita kepada ibu dan ayah kita. Sekarang banyak orang giliran dipanggil atasan, giliran dipanggil bos, giliran dipanggil ketuanya, semangat, kerja keras, bahkan apapun dia lupakan demi membahagiakan ketuanya, demi membahagiakan bosnya, demi melayani ketuanya. Tetapi giliran orang tua kita memanggil kita, memerlukan diri kita, mementingkan diri kita untuk berada di depan orang tua kita, malah kita berbanyak alasan agar tidak bertemu dengan orang tua kita. Maka hal seperti ini harus kita perbaiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengaku kita salat, kita mengaku kita puasa, kita mengaku beriman,
kita mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi giliran dengan orang tua kita malah sibuk dengan urusan kita yang lain. Maka dalam hal ini banyak orang mementingkan hal-hal yang dia lebih banyak kepentingannya daripada itu, terutama orang tua kita. Dahulukan orang tua kita daripada bos kita, dahulukan orang tua kita daripada pekerjaan kita. Karena mengapa? Karena suatu dosa yang dia ada hukuman langsung baik di dunia maupun di akhirat adalah ketika kita berdosa durhaka pada orang tua kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tusilur rahmi zarha. Rasulullah mengatakan bahwasanya jangan menyembah selain Allah, perbaikilah salat kita, bayarlah zakat kita, dan yang paling penting adalah jalinkan hubungan yang baik, silaturahmi kepada orang tua kita, ibu dan ayah kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya kita kumpulkan, rumah yang kita bangun, mobil yang kita koleksi, apapun yang ada di dalam urusan dunia ini, tetapi jikalau satu ini, orang tua ini sampai kita lalaikan, sampai kita putus silaturahmi, untuk apa hartamu, untuk apa mobilmu, untuk apa rumahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukan itu yang ditanya. Yang ditanya apa apresiasimu, apa pelayananmu terhadap kedua orang tuamu. Inilah hal yang harus kita perbaiki sebelum menyambut bulan Ramadan, selain memperbaiki salat dan ibadah kita yang lainnya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika kita mempunyai HP, orang tua kita menelpon lewat HP, namun kita tidak segan-segan mematikan telepon dari ibu kita, mematikan telepon dari ayah kita. Namun ketika sahabat kita yang menelpon, bos kita yang menelpon, ketua kita yang menelpon, atasan kita yang menelpon, apapun kegiatan kita, kita angkat telepon dari bos kita, kita angkat apapun yang ada di telepon kita ketika bos kita menelpon kita. Tetapi giliran orang tua kita menelpon, kita sibuk, kita katakan dengan berbagai alasan. Inilah yang harus kita perbaiki. Namun ketika orang tua kita telah tiada, di HP kita tidak ada lagi panggilan ibu kita menelpon, di HP kita tidak ada lagi panggilan ayah kita menelpon, yang ada hanyalah panggilan orang tua yang tidak kita jawab, yang ada hanyalah panggilan ibu dan ayah kita yang tidak kita jawab. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita dalam sebuah hadisnya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min zambin ajdaru ay yu'ajjalullahu ta'ala li sahibihi al-'uquba fid dunya ma yudakhiru lahu fil akhirah mislul bakhyi wa qati'atir rahmi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengazab, mendahulukan azab bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat, bagi mereka yang memutuskan silaturahmi, terutama mereka yang memutuskan silaturahmi kepada orang tuanya, maka azabnya berlaku di dunia maupun di akhirat. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang memenuhi kebutuhan kita, memenuhi ekonomi kita, memenuhi apapun yang kita mau di dunia ini, itu semua tidak dapat membalas jasa ibu kita yang melahirkan kita ke dunia ini. Walaupun kita bertawaf di Makkah, Masjidil Haram, 7 putaran kita keliling Ka'bah, berpuluhan kali kita haji, beratusan kali kita umrah, itu semua tidak dapat membalas jasa orang tua kita, tidak dapat membalas jasa ibu kita yang melahirkan kita ke dunia ini. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Sya'ban ini sebelum datang bulan Ramadan, yang kita perbaiki bukan hanya salat kita, bukan hanya puasa kita, bukan hanya persiapan zakat kita, bukan hanya pakaian kita, tetapi yang paling penting adalah perbaikilah hubungan kita, terutama kepada orang tua kita, ibu dan ayah kita, karena kedua-keduanya adalah orang yang paling berjasa di dunia ini. Berjasalah teman kita, berjasalah bos kita, berjasalah orang-orang yang lain, tetapi jasa kedua orang tua kita tidak akan dapat kita balas. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun koleksi kita, itu semua tidak ada harapannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu mengabadikan diri kita untuk kedua orang tua kita, mengabadikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak walaupun diri kita yang serba kekurangan ini, tidak punya apa-apa ini, dengan mengabdi kepada orang tua, itulah yang menjadi sumber bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meredai kita ketika kita hidup di dunia ini. Semoga kita dengan mengabdi kepada orang tua kita itu menjadi landasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita. Jangan sampai ketika orang tua kita meninggal baru kita menyesali semua hal yang kita lakukan di dunia ini. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya jikalau orang tua kita tiada, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jikalau orang tua kita tiada di dunia ini, lalu kita belum sempat untuk mengabdi kepada orang tua kita, Rasulullah memberikan solusi. Apa kata Rasulullah? As-salatu alaihima, banyak-banyak doa untuk kedua orang tua kita. Apalagi kata Rasulullah, istighfarul lahuma, banyak-banyak istighfar untuk kedua orang tua kita. Jikalau kita belum sempat mengabdi karena kita lalai, karena sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan bos kita, sibuk dengan atasan kita, maka banyak-banyaklah berdoa untuk kedua orang tua kita dan banyak-banyaklah beristighfar untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pengabdian kita walaupun orang tua kita telah tiada. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wal azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'ala zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasala 'ainun binazarin wa uzunun bi khabarin amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahis ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة. عباد الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته قدسه. فقال الله تعالى في العلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع وادفع عنا الخلاء والوباء والربا والزنا والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة. ربنا يا الله نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك يا الله من سوء الخاتمة. اللهم يا الله جعلنا من عبادك الصالحين. يا الله جعلنا من عبادك الصالحين. يا الله جعلنا من عبادك الصالحين. ربنا يا الله أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.